Menjadi tua bersama. Bab 425. Di perjalanan pulang, Arila selalu memikirkan huruf-huruf itu, tapi dia sama sekali tidak mengerti. Akhirnya, Arila memutuskan untuk meminta bantuan kepada Carson. Otak Carson disebut pintar seperti komputer. Hal yang tidak terpikirkan oleh kita, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan olehnya. Dia memintanya untuk membantu memecahkan kode, tapi tidak memberitahu kalau itu adalah formula obat penangkal racunnya. Kalau sudah dipecahkan dan itu bukan formulanya, dia juga tidak akan kecewa. Setelah mengantarkan Ferdian pulang, Arila kembali ke Moonraper. Belum sampai rumah, tiba-tiba ada telepon dari Carson. Arila sangat jarang menyetir mobil. Kemampuannya juga tidak begitu bagus. Saat menyetir, fokusnya tidak boleh terpecah. Dia melihat sebentar lagi sampai ke rumah, jadi dia tidak mengangkat teleponnya. Setelah telepon satu kali tidak diangkat, Carson menelponnya kedua kali, ketiga kali. Saat telepon keempat kali, mobil Arila sudah sampai di depan rumah. Dia memberikan mobilnya ke satpam. Saat baru mengangkat telepon, dia melihat bayangan Carson yang tinggi tidak jauh di depannya. Wajah Carson sangat tidak bagus. Dia berdiri di sana dengan tegak dan tidak berbicara. Sepertinya dia sedang marah dengannya. "Aku pulang," kata Arila. Karena diam-diam bertemu dengan Daipa, Arila sedikit takut. Dia pun tersenyum lebar-lebar kepada Carson. Carson tidak merespon. Wajahnya juga tidak ada ekspresi apa-apa. Tidak tahu sebenarnya dia lagi memikirkan apa. Arila menghampirinya dan memeluknya, dan menempelkan kepalanya ke dada Carson. "Carson, aku..." Ucapan selanjutnya belum terucap. Bibirnya langsung dicium oleh Carson. Dia menelan semua ucapan yang mau diucapkan Arila. Mendengar suara yang manja dari Arila, Carson menekan pinggangnya dan dengan erat ditempel ke badannya, dan ciumannya pun bertambah dalam. Setelah itu, dia baru melepaskannya dan mencubit-cubit pipinya. "Besok-besok, kalau kamu berbuat sesuatu yang membuat aku khawatir, lihat saja aku akan bagaimana kepadamu," kata Carson. "Maaf." Arila memeluk pinggangnya dan bicara sambil tertawa. Sedikit pun tidak ada terlihat maksud untuk meminta maaf. "Kamu pergi kemana? Kenapa tidak pakai supir dan bodyguard?" Carson melihatnya tidak ada di rumah. Keluar juga tidak membawa supir dan bodyguard. Dia sangat khawatir dan menelponnya berkali-kali, tetapi tidak diangkat. Kalau saja Arila telat beberapa menit, mungkin Carson akan mengerahkan semua orangnya untuk mencarinya di seluruh kota. Arila menatapnya, mengulurkan tangannya dan mencubit wajah Carson. "Wajah kamu jangan serius seperti itu dong. Wajah setampan ini, kalau seperti itu, jadinya tidak tampan lagi," Carson membalas. "Walaupun tidak tampan, tapi aku itu suami kamu." Arila tersenyum dengan nakal. "Jelek sekali. Aku mau buang kamu." "Kamu jelek seperti itu saja. Aku tidak mau buang kamu. Kamu masih berani mau membuangku." "Carson, kamu tidak suka aku jelek." "Jelek dan bodoh, itu semua fakta. Apa orang lain tidak boleh berkata seperti itu?" "Ya sudah, kamu cari wanita yang lebih cantik dan lebih pintar dari aku saja." Arila menatapnya dan bicara sambil marah. "Aku justru suka kamu yang jelek seperti ini," kata Pak Carson, mengelus kepalanya
dan berkata dengan sangat lembut, "Arila, sebelum kita menemukan penculik Eva, kamu harus sering-sering di rumah. Jika memang harus keluar, ingat untuk membawa orang. Kalau ada apa-apa, aku harus bagaimana? Rila juga harus bagaimana?" "Baiklah." Membuat Carson khawatir, Arila sangat merasa bersalah dan mengeluskan kepalanya di dadanya lagi. "Carson, benar-benar minta maaf ya." Carson mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku mau kamu melindungi diri kamu sendiri, bukan mau kamu minta maaf denganku." "Iya, aku ingat. Aku pasti akan memperhatikannya." Arila mengangkat kepalanya dan tersenyum lalu berkata lagi, "Oh ya, aku ada barang yang ada kode berantakan, tapi aku tidak bisa memecahkannya. Apakah kamu bisa membantuku?" Carson tertawa. "Mau aku bantu kamu? Kamu harus belajar membuat aku senang. Kalau aku senang, semuanya akan mudah." Arila membuka mulutnya, membuka kemeja tipisnya Carson. Dia menggigitnya di depan dada Carson. "Jahat, dasar jahat, selalu jahat sama aku." Mendengar suara manjanya dan membayangkan wajah Arila yang memerah malu, Carson sangat senang dan tertawa. "Ya, kamu mau aku bantu apa? Kamu bilang saja, aku akan mendengarnya." Ada satu gelas. Di badan gelasnya ada beberapa huruf acak. Dan di badannya juga ada beberapa gambar yang aneh. Arila mendeskripsikan gambar dan huruf yang ada di badan gelas satu persatu. Arila menjelaskannya dengan sangat teliti. Carson juga dengan serius mendengarkannya. Saat dia mendengar, akan ada gambar berdasarkan deskripsi Arila yang terlihat di depan matanya. Mendengar deskripsi Arila, Carson mengelus kepalanya dan tertawa. "Ibu Arila, kamu ini sedang mengutarakan cinta kepada Pak Carson ya?" Arila melihatnya. "Carson, serius sedikit. Aku minta kamu memecahkan kodenya. Kamu tadi bilang apa?" Senyuman Carson menjadi lebih dalam. "Baik, aku akan jelaskan. Kamu dengar baik-baik ya." Carson baru mau bicara, tapi dia menelan ucapannya lagi. "Arila, ucapan ini kamu tulis untukku?" Carson benar-benar tidak mengira Arila yang pemalu bisa berbicara seperti itu. Dia pasti malu mengutarakan cintanya kepadanya. Jadi, dia menggunakan kode agar dia bisa membaca pikirannya. Untung saja otaknya pintar. Kalau saja orang lain yang tidak pintar, istrinya sepintar Arila pasti akan kehilangan kesempatan untuk mengutarakan rasa cintanya. "Aku sudah bilang ke kamu, ini barang dari teman. Dia tidak bisa membacanya. Kamu bantu aku untuk membacanya." Saat Arila berbohong, wajahnya akan memerah dan detak jantungnya akan bertambah cepat. Untuk menutupi kepanikannya, dia berkata lagi, "Kamu sebenarnya tahu atau tidak? Kalau kamu tidak tahu, aku bisa cari orang lain." Arila punya teman siapa? Carson paling jelas tahu. Puspita sedang tidak di pasir bumi. Dia punya teman siapa lagi? Carson semakin yakin Arila mau menggunakan barang ini untuk mengutarakan cinta kepadanya. Berpikir seperti ini, Carson menjadi sangat senang. Dia langsung memegang tangan Arila dan berkata dengan lembut, "Kamu mau bilang ke aku itu semua, itu juga yang mau aku bilang ke kamu. Seumur hidup ini, aku tidak akan melepaskan tanganmu. Kita akan bersama sampai tua." Di badan gelas cuma ada maksud itu.
Arila bertanya dengan hati-hati. Kamu masih ingin ada maksud lain? Carson berusaha mengingat kembali deskripsi Arila tadi. Apakah dia ada terlupa bagian lainnya? Mendengar ucapan Carson itu, Arila mengerti. Ternyata yang mau disampaikan Daipa di gelas itu adalah cintanya dia terhadap Carson. Sama sekali bukan formula obat penangkal HDR. Hati Arila sekejap jatuh ke dalam gua es. Tidak mudah melihat harapan. Biji harapan itu baru saja mau bertumbuh, tapi tiba-tiba diinjak oleh orang. Kenapa? Tanya Carson, tidak dapat melihat wajah Arila yang tiba-tiba mengucap. Tapi melalui gerakan badannya, dia dapat mengerti.